BMI Bantar Gebang dengan tujuan agar anggota dan kader-kader mempunyai landasan dan gagasan serta mempersiapkan rekan-rekan untuk terjun ke masyarakat. Sebagai informasi bahwa kemasan acara pada malam hari ini adalah pelatihan mengenai ideologi Pancasila, kepemimpinan, dan ilmu politik yang akan dibawakan oleh masing-masing pemateri yang ahli di bidangnya. Dengan keynote speaker Bung Haji Gilang Esa Muhammad, SIP. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan lagu Mars PDI Perjuangan. Sambutan Ketua PAC BPI Bantar Gebang Bung Charmin. Sambutan Dewan PAC BMI Bantar Gebang Bung Haji Anton Eskom. Sambutan Ketua Umum Samatri Bung Dinal. Sambutan Ketua DPC BMI Kota Bekasi Bung Haji Gilang Esa Muhammad, SIP. Materi Ideologi Pancasila oleh Bung Haris Setiawan, SIP. Materi Leadership Keorganisasian Bung Muhammad Abinova Nugraha, SIKOM. Dan yang terakhir ada materi Ilmu Politik oleh Bung Arya Bimo. Selanjutnya akan dirangkum oleh keynote speaker Bung Haji Gilang Esa Muhammad, SIP. Berikutnya ada standing komitmen dan pengesahan PAC BMI Bantar Gebang. Berikutnya pembacaan doa yang terakhir menutup. Baiklah, kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara malam keakraban dan pengesahan PAC BMI Bantar Gebang dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh rekan-rekan dan tamu undangan diharapkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan. Pencipta, kita telah sepakat bersatu, bersatu dalam satu rampak barisan, menentang kemiskinan. Dan pimpinan yang maha kuasa, kita telah bertekad berjuang, berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia sentosa. Bersama PDI Perjuangan, bersama PDI Perjuangan, pada kedaulatan rakyat Indonesia, dan kemuliaan yang Maha Esa, PDI Perjuangan Jaya. Selanjutnya lagu kader militan. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah
gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita menang. Dengan hasrat, dengan kita mengiringi dalam rangka berjuang ke medan perang hadapi lawan, jangan ragu, mari berjuang agar partai yang sama pilihan kita berjuang bukan bayaran yang menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan, gotong royong untuk kemenangan. Selamat datang kader militan, kita berlatih menjadi perjuang. Hadapi lawan, dengan gotong royong kita akan menang. Dengarlah sorak bergotong kita, mengiringi dalam rangka berjuang ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang agar partai yang sangat kita berjuang bukan bayaran, siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan, gotong royong untuk kemenangan. Merdeka! Merdeka! Baik, acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan yaitu Ketua DPC BMI Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh struktur itu ada Kabupaten dan Bapak Hari Bulu. Ya, mohon maaf ini Ketua BMI Kota Bekasi dalam perjalanan belum bisa hadir. Dan yang kami hormati Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bantar Gebang, dalam hal ini Bapak Demak yang alhamdulillah hadir. Yang kami hormati Dewan Pengarah BMI, alhamdulillah Bapak Haji Anton hadir. Dan yang kami hormati Ketua Ranting Kelurahan Ciketi Unding PDI Perjuangan itu Bapak Lamin, alhamdulillah hadir. Dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh anggota PAC Bantar Gebang yang alhamdulillah bisa melaksanakan acara sehebat ini, karena ini baru ya Pak, baru pertama. Alhamdulillah walaupun banyak kekurangan, namun saya rasa ini sangat luar biasa. Kami mengapresiasi rekan-rekan yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara sebesar ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi dalam rangka menyukseskan acara ini, wabil khusus yaitu pengurus maupun ketua DPC beserta jajarannya yang sudah menyepot, mendukung, entah itu dari tenaga, materi, bahkan sampai hadir, mau hadir walaupun jauh. Alhamdulillah ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami juga berharap untuk PAC Bantar Gebang ini jangan sampai itu manis di awal pahit di akhir. Artinya hari ini kita sudah membuktikan walaupun beberapa hari baru saja dikeluarkan yaitu bahasanya mandat atau SK lah, tapi bisa melaksanakan acara seperti ini. Maka dengan itu kami berharap acara seperti ini diagendakan itu per 3 bulan. Per 3 bulan kita harus mengadakan acara
perkumpulan Luar biasa ya. artinya perkumpulan itu tidak semata-mata harus jauh, tapi kita di setiap anggota pun harus diadakan pertemuan, karena yang bisa mengikat antara batin kita dengan yang lain itu ya pertemuan tersebut. Maka dengan itu kami berharap untuk agenda rutinan ini selalu kita agendakan. Jadi jangan sampai selesai acara ini kita sudah tidak kontek-kontekan berkomunikasi, karena salah satu yang bisa menguatkan di organisasi itu ya komunikasi. Itu yang terpenting. Berikutnya sambutan kedua oleh Dewan Pengarah PAC BMI Bantar Gebang kepada Bung Haji Anton Eskom, kami persilakan. Terus di perjalanan dilancarkan jalannya, amin. Terus yang saya hormati Bang Heri Setiawan, Sarjana SOS ya, atau Bang Bulux ya, Wakil Ketua Bidang BP Pemilu ya. Ini kebetulan alhamdulillah buat Bantar Gebang hari ini kita buktikan Bang, orang Bantar Gebang ternyata kreatif ya. Terus juga yang saya hormati juga Safrizal Yusri ya, atau Bang Ateng, Wakil Ketua Bidang OKK orang kaya organisasi ya. Terus juga Bang Aryo Bimo, tentunya ini sohib saya, dia pengampu untuk di wilayah Cikiwul, dan mungkin kalau teman-teman tahu dulu Bapak ya Bang ya di Yon Armet sebagai apa, Danion Armet. Nah, terus juga di sini ada Ketua PAC Bantar Gebang nih. Ini Bang Demak Simanjuntak, kebetulan dia Ketua PAC Bantar Gebang. Terus juga yang saya hormati ada Bapak Charmin. Mudah-mudahan BMI maju di tangan Bang Charmin. Amin. Terus yang saya hormati juga Bapak Lamin, Ketua Ranting Kelurahan Ciketingudik ya, Pak Lamin. Terus juga yang saya hormati ini Ketua Ranting Ciketinggudiknya siapa, ditunjukkan? Wah, udah belum hadir. Mudah-mudahan besok orang-orang yang berkualitas ada di BMI semuanya. Amin. Ya. Terus tentunya saya mengapresiasi buat teman-teman BMI yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini terus berkembang, terus menjadi acuan untuk kita, karena saya baru BMI ini baru kali ini nih kayaknya di Bantar Gebang mengadakan acara seperti ini. Tepuk tangan dulu buat BMI Bantar Gebang hari ini. Ya, mungkin Bang Abang juga kayaknya baru semua ya Bang ya. Di sekota Bekasi baru Bantar Gebang ya. Bantar Gebang punya. Bantar Gebang, makanya untuk Bantar Gebang sekali lagi tepuk tangan dah. Ya. Dan tentunya kasih tahu lagi buat teman-teman Bantar Gebang BMI, saya support ya. Tentunya kita support selalu kegiatan. Ini saya lihat nih multimedianya keren, desainnya keren. Saya minta itu kita ada ruang podcast, yang ngisi nggak ada di kantor DBC PAC. Kita punya ruangan nih, ada alatnya ada, cuman kagak ada yang ngisi. Besok anak muda BMI nih yang ngisi. Ya, siap ya. Terus juga tentunya buat teman-teman hari ini ya, mudah-mudahan kita tambah akrab lagi, tambah kenal, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal ya tentunya. Terus juga kita harapkan untuk semua teman-teman gak usah lagi sekarang semuanya sekarang sudah menjadi keluarga di BMI tentunya ya. Itu saja dari saya tidak akan panjang lebar karena saya sekarang agak sedikit bengong nih Bang. Iya, bengong hari ini, saya agak sedikit bengong karena kenapa? Mungkin DPC aja belum ada yang kayak gini. Udah belum. Iya. Pergeraknya Bantar Gebang. Tepuk tangan yang luar biasa buat Bantar Gebang. Saya nanti alhamdulillah mudah-mudahan ini akan terjadi tahun ke tahun dan juga mencetak generasi muda tentunya di Banteng Muda Indonesia. Saya harapkan seperti itu. Saya tidak akan panjang lebar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Iya, terima kasih atas sambutannya oleh Bung Haji Anton Eskom masih di perjalanan, jadi diwakilkan oleh Bung Aryo Bimo sekaligus peresmian pembukaan acara Malam Keakraban dan Pengesahan PAC BMI Bantar Gebang. Kepada yang terhormat Bung Aryo Bimo kami persilahkan. Jadi kegiatan malam ini resmi saya buka. Merdeka. Ya, perjalanan cukup jauh tadi ke sini. Karena setahu saya kalau dari Bekasi ke Bogor itu cuma paling 1 jam. Ternyata ini Bogornya lain. Jadi lucunya begitu saya tadi mau keluar tol baru buka Google Maps, kok masih 2 jam lagi. Ini bukan Bogor, ini daerah yang lain. Aduh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara sekalian dari PAC Bantar Gebang yang luar biasa. Saya pikir hari ini yang datang bakal saya, Haji Anton, beberapa orang aja. Kok rame? Ternyata niat semua. Luar biasa. Ya, selamat malam Pak Heri semua, Pak Caprijal, Pak Demak, Pak Lamin, sahabat saya Pak Anton, mentor saya lebih tepatnya. Ya, jadi malam ini saya berpikir ya, saya salut karena ini saya juga baru ada di kegiatan bisa dibilang kegiatan politis ya, kegiatan partai saya baru belajar dan saya menyadari bahwa ternyata kegiatan ini menyenangkan. Kalau yang datang banyak, kalau saya aja tadi kan kecewa saya. Kalau 2-3 orang aja ngapain? Jalannya jauh banget masalahnya gitu loh. Pengorbanan. Tadi saya sampai bilang, waduh ini Mian kalau ini terjadi lagi kayak gini jauh-jauh nggak ada yang datang saya resign. Kalau rame gini kan menyenangkan. Ya, saya harap kekompakan seperti ini tetap terjaga. Dan mungkin kan saya akan maju dari daerah Cikiwul. Saya sebagai orang baru saya memperkenalkan diri, saya mohon bimbingannya dari saudara-saudara semua yang sekiranya mungkin senior saya semua yang ada di sini yang lebih dahulu berada di BMI. Ya, untuk sekiranya ya kita tetap kompak, tetap rajin ada acara seperti ini, tapi kalau bisa jangan jauh-jauh lah. Ini jauh banget. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalian buka acara. Benar. Bung Demak, waktu dan tempat kami persilahkan. Panggil Bu. BMI Bung Charmin dan pengurus PAC BMI Bantar Gebang maupun calon pengurus ranting BMI Bantar Gebang. Dalam acara ini juga ada Haji Anton dari yang resmi menjadi Dewan Pengarah di BMI Bantar Gebang. Ada juga Pak Lamin, Ketua Ranting PDI Perjuangan Ciketing Udik. Ya, dalam hal ini ya malam pengesahan pengurus dan malam keakraban PAC BMI Bantar Gebang 2021 Best Objective Good Ambition. Ya, bagus benar bahasanya. Ya. Artinya apa tuh tanya itu? Panitia tuh. Apa? Mau tahu? Ya tahu kan. Mudah-mudahan ya Demi ambisi yang baik, Bang. Tuh, demi ambisi yang baik. di BMI ini terjadi pengkaderan yang baik. Amin, amin. Ya, di BMI rata-rata kader-kader muda. Sewaktu-waktu nanti dibutuhkan untuk bergerak di partai juga ya sama aja ya. Mudah-mudahan dalam acara keakraban ini ya, namanya juga keakraban ya, kita semakin mengenal, semakin mengetahui karakter masing-masing ya. Kalau sudah mengetahui karakter masing-masing, kalau kita mau bersatu, mari kita bersinergi ya. Kalau kita mau maju, berarti kekurangan teman harus kita tutupi, kelebihannya
maksud saya saling menutupi, ya, saling menutupi. Kekurangan teman bukan untuk dibicara-bicarakan atau digosipin, ya, kira-kira begitu. Jadi kekurangan teman mari kita tutupi, kelebihan mari kita angkat, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PD Perjuangan. Terima kasih untuk semua teman-teman. Pertama-tama yang saya hormati di sini Abang Haji Anton sebagai Dewan Pengarah PAC BMI Bantar Gebang. Yang saya hormati juga Bung Charmin, Ketua PAC BMI Bantar Gebang. Terus ada juga di pojok sana ada Positi, saya biasa manggil Positi sebagai sekretarisnya, ya, Bung Charmin, ya, Sekretaris PAC BMI Bantar Gebang. Yang saya hormati juga Bang siapa? Ketua PAC PDI Perjuangan Bantar Gebang, Bang Demak, Demak. Yang saya hormati juga Bang siapa? Ketua Ranting, Bung Lamin, Ketua Ranting Ciketing, ya Pak? Nggak ada udiknya? Apa Ciketing udik? Ciketing udik. Saya terima kasih nih, malam ini saya diminta oleh Bung Ateng, Bung Saprizal Yusri, juga Bung Gilang untuk ngasih materi Pancasila. Jadi ngisi materi soal ideologi Pancasila, karena ini materi wajib, ya, materi wajib yang untuk semua kader. Sebenarnya tadi saya kesindir nih sama Bang Haji Anton, harusnya acara yang ini, yang seperti ini harusnya diselenggarakan oleh DPC BMI Kota Bekasi, ya kan? Karena ini kaderisasi tidak dilakukan oleh PAC, Bang Haji Anton, kan gitu. Tapi kaderisasi ini dilakukan oleh DPC yang utusannya itu dari masing-masing PAC se-Kota Bekasi, kan gitu. Tapi ini ya cukup membanggakan, kan gitu. Karena ide ini ternyata selain pengukuhan apa ya, pengesahan struktur PAC BMI Bantar Gebang, kan gitu, sekaligus pelatihan gitu dan pendidikan kaderisasi. Sebenarnya Bang Anton, Bang Demak, saya di sini juga selain sebagai wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu di DPC BMI Kota Bekasi, saya juga sekaligus mewakili almarhum Henu dalam posisi bidang ideologi. Sampai sekarang ideologinya belum ada yang ganti, nggak tahu nih nanti Ketua Gilang akan melakukan restrukturisasi siapa. Tapi karena kebetulan ini saya yang ini, maka saya diminta sama Bung Ateng dulu tolong ini. Terus selanjutnya saya tadi belum memperkenalkan diri, ya Pak Siti, ya? Nama saya Hari Setiawan, kalau panjangnya itu Hari Setiawan Sukowati Sukma. Ada artinya kawan-kawan semua. Hari yang selalu setia dengan kawannya dan suka akan sukmanya wanita. Kalau Anda sayang dengan saya, panggil Buluk. Nah, saya kalau perkenalan biasanya begitu tuh. Kalau Anda sayang dengan saya, panggil Buluk. Jadi kalau nggak sayang, panggil Hari. Gitu. Karena di partai, ya entah di PDI Perjuangan Kota Bekasi atau PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, semuanya manggil Buluk, Bang. Bung. Nah, gitu, semuanya manggil Buluk. Jadi orang yang sayang sama saya panggil Buluk. Jadi jarang ada yang kalau ditanya, ada yang kenal Hari nggak? Gitu. Nggak ada, Bang. Jadi Bang Buluk tahunya gitu. Jadi saya langsung lanjut aja ya. Saya rasa teman-teman di sini semua selalu bicara soal Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, kan gitu. Teman-teman sudah paham, mengerti nggak sebenarnya yang lembar kedua ini? Soal lembar kedua, apa sih itu Pancasila? Kan gitu. Kita sering bicara soal Pancasila, tapi teman-teman, apa sih Pancasila? Barang kayak apa nih Pancasila ini? Kan gitu. Yang dikatakan ideologi. Karena realitanya yang terjadi hari ini di bangsa ini, kita terpecah menjadi dua kelompok besar yang berhadapan. Kan gitu. Terus di mana Pancasilanya? Kan gitu. Kalau Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kan gitu,
Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Tuh. Jadi nggak ada lagi nih hukum yang lebih tinggi. Karena bicara ideologi nih, dari yang namanya Pancasila. Dari namanya Pancasila. Terus dalam Pancasila ada 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno atau Bung Besar Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah yang pertama ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 yang di dalamnya ada nilai-nilai di dalam Pancasila tersebut merupakan pedoman normatif yang digunakan kepada setiap kegiatan penyelenggara negara. Tuh, jadi ini benar-benar jadi pedoman nih setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Gitu. Yang terakhir, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sampai sini paham nggak? Ya kan?
kita inginkan. Khususnya kita fokus di 2024. Benar Bang Bulu? Nah, kita ini punya banyak pemimpin sebenarnya. Apalagi khususnya di partai kita, PDI Perjuangan, kita punya kepala negara. Kita punya banyak kepala-kepala daerah di Indonesia. Nanti, insya Allah di tahun 2024, PDI Perjuangan punya wali kota di Bekasi. Apalagi punya wali kota dari BMI Kota Bekasi. Itu mantap. Semoga dan banyak calon-calon pemimpin yang akan berlomba khususnya dari BMI pada tahun 2024. Bagaimana kita bisa berjuang sama-sama, kita berdoa sama-sama. Apabila kita punya pemimpin-pemimpin dari BMI, kita sudah mempunyai banyak akses. Kalian butuh apa? Insya Allah dijembatani sama calon-calon pemimpin kita yang insya Allah akan menuju ke sini. Tepuk tangan dulu dong. Baik, selamat datang senior-senior rombongan. Baik, dilanjut. Menurut saya kepemimpinan itu sangat penting. Yang lain mau gabung silakan duduk. Udah tadi gue ngomong. Ya, bukan tukeran sama lu. Kita sambil sharing-sharing aja mungkin sama teman-teman, boleh sedikit aja. Biar gak terlalu larut malam juga mungkin ya waktunya. Iya. Bungilang aja bungilang. Ya udah, enggak apa-apa. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Merdeka! 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 Terima kasih yang saya hormati para pengurus DPC Banteng Muda Indonesia Kota Bekasi. Lalu ada Pak Ketua PAC PDI Perjuangan, Bapak Demak beserta jajaran. Terus ada Dewan Pengarah, Bapak Haji Anton, Ketua PAC, Pak Charmin yang terkenalnya Pak Iong apa Oing? Aing. Aing, Bos Aing terkenalnya tuh di Bantar Gebang. Terus Bu Siti, sekretaris beserta jajaran. Ada Bromian juga nih dari selatan. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dingin-dingin sejuk kalau kata orang. Karena menurut saya ini sangat bagus lah tempatnya, membuat kita jadi bisa mempererat lagi ukhuwah Islamiyah kita, mempererat lagi tali persaudaraan kita. Yang terpenting Tadi katanya bosan. Nggak ada sinyal. ya itu juga ini kekurangan sih, sinyal. Ini sinyal kenapa bisa nggak ada? Maaf ya, kita sengaja yang ada sinyal. Kalau kita ada sinyal semua sibuk main HP. Wah luar biasa tuh. Biar fokus masalahnya. Tadi kita datang bingung nggak dapat. Iya benar-benar. Iya benar juga sih. Itu bukan Haji Anton juga. Ini kayaknya buat ke depan nyulik-nyulik orang bagus di sini. Iya. Orang-orang Soalnya kalau ada sinyal, gua bukan apa-apa, nggak fokus sama materi. Jadi kita nggak kena di sini. Jadi percuma juga. Acara pribadi kita sini. bagus nih, nggak ada sinyal, nggak ada yang nge-track kita. Ya, jadi alhamdulillah. Ya ini juga kita tepuk tangan untuk semua Bantar Gebang. Alhamdulillah malam ini acara bisa lancar, sukses sampai kita bisa hadir. Karena saya juga bingung, ini kok nggak ada orang yang ngontek, apa nggak ada acaranya nggak jadi, tentunya nggak ada sinyal ya. Tadi kan saya marah-marah ketua kan, udah emosi ketua jujur saya. Karena nggak ada sinyal. Oh ya kasihan juga ya. Ya jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan, sebenarnya saya tidak akan membawa materi sih, tapi saya akan menjelaskan semuanya. Karena lebih tepatnya merangkum, karena kan tadi udah ada pembicara-pembicara ya, emang Bang Buluk luar biasa karena beliau jam terbangnya ada, jadi bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih masif, lebih baik. Dan juga Bung Abi karena salah informasi akhirnya dia bingung harus dijelasin. Kalau Bimo ini harus banyak belajar, karena kenapa, dia adalah jiwa muda kita dan juga sebelumnya mantan taruna Bu. Ini dulunya Akmil.
Jadi dia tahu bagaimana nembak, bagaimana tepat sasaran. Tapi Jadi segar sih ketua, segar. Oh? Ada yang gantengnya gitu. Soalnya belum masuk orang bisa aja ibu-ibu gitu. Nanti yang paling ganteng dia tuh. Ya nanti Bung Miftah juga bisa nambahin. Bung Miftah sini, Bung Miftah. Kita duduk sini lah. Ya ini kok pakai batik ya, kita pakai baju partai dia kayak kondangan. Tamat. Oh iya, wilayah. Punya wilayah. Jadi kalau misalkan tentang ilmu politik ya teman-teman, kita lebih santai. Jadi kalau saya kebetulan S1 ilmu politik, sekarang lagi menjalani S2 juga ilmu politik di Universitas Indonesia. Sebenarnya apa yang kita lakukan dalam hal paling kecil itu di keluarga, itu sebenarnya udah politik. Politik itu sebenarnya dari hal dasar persaingan antara suami sama istri. Pasti kan suami itu pemimpin, dia punya jiwa yang lebih, punya otoritas yang lebih tinggi daripada seorang istri. Itu politik. Kakak sama adik, kakak lebih disayang, adik kurang disayang, itu politik. Karena kenapa? Ada ketimpangan. Jadi politik itu sebenarnya nggak perlu kita bahas tentang presiden jauh-jauh. Tentang konsentrasi dalam rumah aja itu udah berpolitik. Makanya jangan bilang, aduh politik itu kotor, politik itu nggak ada. Yang kotor itu pikiran orang. Politik itu bersih, tergantung kita yang membawanya. Jadi inilah menurut saya teman-teman jangan anti politik. Karena kalau teman-teman semakin anti politik, orang tidak peduli, orang patriarki ya, bukan. Kalau patriarki itu antara suami sama istri, patron apa gitu namanya. Jadi orang tidak peduli sama politik, apatis terhadap politik. Ini yang bahaya. Ini yang dimau oleh bangsa-bangsa lain supaya kita terpecah belah. Bagaimana kita terpecah belah? Hari ini sudah orang mengkritik itu udah kebablasan. Orang mengkritik itu kan ada policy brief. Kalau kita dalam ilmu politik ya, policy brief itu apa? Kebijakan yang menggantikan kebijakan yang tidak dia suka. Itu namanya policy brief. Ini kan dia mencoret, menghina, mencaci, apalagi dengan dia proporsional ke personal gitu. Menyerangnya personal. Jadi udah bukan lagi ranahnya. Nah, ini yang menurut saya teman-teman, nah ini kayaknya Aul. Ini juga ada, saya mengundang Bang Dinal supaya nanti juga kita bisa kolaborasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Cuma nih nggak tahu nyasar dia nih. Udah di bawah. Nanjak, baru sejam. Nanjak lah. Lagi jaga kopling katanya. Boleh. Kopling berat. Jadi teman-teman itu hal dasar ya dari ilmu politik. Karena ini saya membahas ilmu politik, sebelahnya ada Bimo, jadi goyang terus otak saya. Ketawa mulu. Yang tadi mau serius-serius, nah. Ilmu politik juga mempengaruhi musuh. Oh, iya. Jadi teman-teman jangan pernah keliru, jangan pernah salah, jangan pernah juga teman-teman itu malas menganalisa, malas membaca, malas mengetahui, karena banyak hoax, banyak juga adu domba, banyak juga permasalahan itu ya karena kita yang apatis, yang tidak mau peduli. Bagaimana sih bangsa ini bisa berdiri? Ya karena pemuda sebenarnya. Kalau tidak pada saat itu Bung Karno diculik oleh para pemuda, dia tidak akan mendeklarasikan negara Indonesia. Karena kenapa? Yaitu ngikutin birokrasi Jepang, ngikutin birokrasi Belanda yang tep gitu kan. Kalau kita ngikutin birokrasi kan ya paling seminggu kemudian baru jadi kakak. Tapi kalau kita cara-cara kepemudaan ini kenapa bisa telat? Kita tahu aturan, kita orang juga besok langsung dikeluarin atau hari itu juga dikeluarin kakak atau KTP. Nah inilah maksud saya, apalagi di Bantar Gebang banyak praktik-praktik pemerintahan itu ya, lurah ya, camat ini rada kurang kooperatif gitu kan kepada masyarakat. Betul kan? Karena kenapa? Dia banyak membohongi rakyatnya gitu loh. Dengan cara apa? Oh ini nggak ada pak, soketnya habis. Ini habis pak, ini habis pak, ini habis pak. Berarti kan nggak ada gunanya dong. Mending nggak usah ada camat, langsung aja ke wali kota kalau habis kan gitu. Nah maksud saya adalah kenapa kita harus begini? Supaya teman-teman bisa terdidik. Kita jangan sampai orang teriak merdeka, 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 teriak BMI, pas ditanya lu ngapain? Nggak tahu. Nah itu maksud saya. Kita lihat aja. Tuh, pakai seragam tuh. Luar biasa, selamat datang Bapak Aul.
Ini juga termasuk orang Pemda juga sih. Sini kita mau kritik dulu. Langsung gabung. Jangan. Wow, gitu. Nah, itu secara garis besar ya ilmu politik itu. Dan teman-teman saya mau tanya deh kepada dari Bung Vio sampai apa ini siapa? Fani, anaknya Bu. Ya. Hati-hati Bu. Tahu nggak kalau mau jadi presiden itu harus ngapain? Masa mau jadi presiden, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur itu melalui apa? Jalurnya apa? Berpartai politik. Jadi teman-teman ini siapapun hari ini yang masuk partai politik punya kesempatan yang sama menjadi presiden. Dengan cara apa? Niat, komitmen, konsisten, dan juga kita harus dari niat yang dalam itu kita harus berjuang. Nggak tahu loh, Bung Ibnu ini 10 tahun, 20 tahun lagi bisa jadi gubernur, kita nggak ada yang tahu. Bang Charmin tiba-tiba jadi Bupati Indramayu, kita nggak ada yang tahu juga. Dari Bantar Gebang, Nina sama Luki itu bukan orang, maksudnya yang ngetop di Indramayu loh. Kalau Ninanya itu anaknya orang Indramayu, anaknya Pak Kapolri. Lukinya orang Depok, orang Bekasi lah. Kita tugasin saya jadi Bupati Wakil, kita kan nggak ada yang tahu. Dengan cara apa bisa seperti, karena mereka ikut politik. Kalau teman-teman cuma ngekritik, maka saya pernah ngomong waktu saya jadi pembicara di UI itu ke Bem-Bem ya, lu percuma mengkritik, gue bilang. Sedangkan lu ini mengkritik untuk apa? Untuk berkuasa. Sedangkan mereka lupa mukulin orang, tapi mereka juga minta, ngerti nggak? NJOP, buat NJOP. Nah kita kadang-kadang mikir kan, mendingan situ belajar ilmu politik, memihak sekalipun itu. Dari keberpihakan itu teman-teman juga bisa mengkritik dari dalam. Kayak saya nih di PDI, ketika ada kebijakan yang menurut saya kurang serap di saya akan ngomong ke pimpinan saya ngomong ke Masti, saya ngomong ke yang lebih tinggi, DPD, saya akan ngomong ke DPP. Karena kenapa? Ya itu hierarkinya gitu. Jangan juga kita mengkritik di sosmed apa, jadi head speech, bukan mengkritik. Nah ini teman-teman harus bedain loh, head speech, mengkritik sama menghina. Itu teman-teman harus bedain. Kalau teman-teman mengkritik sesuatu hal yang dikeluarkan produknya, boleh dikritik. Ini nggak ada keluar produk, ngekritiknya badan. Oh Jokowi kok ceking banget ya, ini kok gini banget ya, ini kok itu, jadi menghina. Dan itu terus dilakukan supaya apa? Mental Indonesia itu jadi mental pembenci. Satu sama itu kan adu domba. Emang kita kayak Bu Mega, kayak Presiden Jokowi, kayak siapapun itu kan putra-putri Indonesia, terbaik Indonesia. Kita nanti siapa tahu Bung Ibnu jadi presiden, nanti Bung Ibnu juga akan dilakukan seperti itu. Ibnu ini kayaknya kecilnya PKI, padahal Ibnu dari kecil juga lah, PKI mah di buku pesejarah doang. Dan sebenarnya itulah mau saya, itu kan fitnah. Emang ada yang terbukti hari ini? Nggak ada. Semua cuma omong. Apa dan sebagainya. Dan kita ini harus pintar, kenapa? Supaya kita bisa menjawab. Menjawab itu jangan emosi, itu enggak, itu salah ini. Merdeka, nggak gitu. Menjawab, oh Pak, masalah ini ada di sini, masalah ini ada di sini. Makanya pentingnya itu kita berilmu, berwawasan itu untuk memperkaya diri kita sebenarnya. Di dalam pekerjaan, saya juga kayak bekerja gitu, belajar ilmu politik. Akhirnya saya mengetahui, oh ini orang mau jadi partner saya tukang tipu gitu. Itu kan ilmu politik. Karena kenapa? Omongnya terlalu besar, terlalu banyak intrik, ini pasti nih ujung-ujungnya 378 nih saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bisa seleksi. Terus sini. Jadi nggak ada sesuatu hal menurut saya yang merugikan saya, nggak ada. Justru ketika saya rugi itu ketika saya jadi anak muda yang tidak kenal politik, hura-hura, tapi saya sosok ikut kritik. Padahal saya juga kerjanya cuma hura-hura. Ya entah mabuk mungkin, ya entah ngapain. Main game. Nggak tersinggung kan? Aktif, udah jadi habit. Jadi apa menurut saya? Sesuatu hal yang kurang bermanfaat, tapi ketika ada sesuatu yang dikeluarkan, dia orang nomor satu. Saya pernah waktu itu di Takor ya, di kantin UI, saya pernah ngomong, lu ngapain subuh-subuh? Wah, gua mau ikut 212. Nah, gini, lah, lu ikut 212 sholat aja kagak? Gua bilang, situ lah maksudnya, kadang-kadang ini apa jadinya pakai sorban? Maksudnya, lah lu ngapain? Enggak, ini salah. Ya oke dah. Gue harus bela akhirnya. Ini masalah kayak gue udah mikirnya dia agnostik, ngerti nggak? Atau tidak beragama, tapi munafik. Itu menuju munafik. Saya juga bingung kan saya bilang, lu sholat Jumat 3 kali itu udah bukan muslim, gue bilang gitu. Dia udah sholat sampai dia kalau nggak salah tuh seumur hidup dia nggak pernah sholat Jumat. Temen saya ada,
Cuma saya kan mikir, inilah orang yang nggak peduli, pasif, apatis. Ketika tiba-tiba ada isu, dia mau ramein aja, seru-seruan. Nah, ini yang menurut saya akhirnya membuat orang ini semakin hari bukan semakin berwawasan, tapi semakin beradrenalin. Orang memicu adrenalin, jadi ketika orang, wah lu nggak ikut demo, cupu lu, ya dia besok ikut, padahal nggak tahu materinya. Nah, ini yang menurut saya teman-teman juga harus banyak belajar. Apa sih yang di demo? Kayak contoh kemarin Omnibus Law itu apa sih? Ini kan kata-kata, wah Omnibus tolak, isinya apa? Tahu, ikut aja. Tapi yang dukung juga kadang-kadang juga PA gitu. Oh, gua mah dukung Omnibus Law. Emang kamu apa Omnibus Law? Nggak tahu. Inilah kenyataan. Fact-nya seperti itu. Nah makanya gimana caranya? Kita berkumpul, Bang Gilang minta materi dong, Bang Buluk minta materi dong, Bang Bimo minta materi dong. Ini semua udah lengkap loh. Kita di jalur politik ada, jalur dinas rahasia ada, kemiliteran ya kan? Dulu. Jalur-jalur apa keaktivisan ada, jadi udah lengkap nih. GMNI ada Bang Ateng, HMI ada Bang Miftah, PMI ada Bang Buluk lah. Ini kan terkena Bang Buluk, Haris Setiawan nama KTP, kalau terkena Bang Buluk. Ada Aryo Bimo, kita bisa bahas tentang intelijen, kita bisa bahas tentang ilmu-ilmu militer. Penguasaan teritorial itu kan antara kombinasi ilmu politik dan ilmu militer. Militer itu tercipta dari zaman dulu itu bersama kelompok politik. Dari zaman Romawi tuh, teman-teman. Jadi kaisar itu harus punya panglima. Panglimanya berpolitik. Bagaimana mengamankan kaisar, bagaimana juga dia menggulingkan kaisar, kan itu ceritanya. Cerita politik itu cuma bagaimana berkuasa, bagaimana numbangin kekuasaan gitu loh. Cuma gitu-gitu aja. Nah, kita di Kota Bekasi maupun di Indonesia kan udah ada demokrasi. Caranya dipilih. Jadi caranya memilih dan memilih. Jadi nggak perlu lagi kita pakai cara jatuhkan rezim apa, kecuali kalau zaman dulu 32 tahun bos, beda loh. Oh sekarang nih baru 7 tahun aja udah disuruh mundur. Kemarin yang 10 tahun aja nggak ada yang sampai sebegitu. Jadi maksudnya kurang elok lah. Kita nih bangsa yang terhormat, bangsa juga beradab. Ya pasti kan zaman-zaman Bang Aul, zaman Pak Haji Anton, zaman Bang Charmin kan orang-orang aja tuh udah tahu gitu bagaimana tuh Pancasila, bagaimana itu pemimpin tuh yang sebagaimana. Makanya kalau zaman Soeharto orang nggak ada yang berani karena mereka diciptakan supaya apa, pemimpin itu ya simbol. Sekarang giliran pemimpin itu simbol negara, kesannya wah itu otoriter. Padahal emang simbol. Presidennya ya, bukan Jokowinya. Ini saya bedain nih, Jokowi itu personal, tapi presidennya siapa ya? Jokowi. Ketika dia lagi pakai pin Garuda ya itu presiden, tapi kalau dia lagi bawa si Jan Etes ya Jokowi, kan itu aja bedanya. Nah jadi maksud saya di sini teman-teman juga harus mulai aware masalah-masalah itu, perbedaan-perbedaan, ruang lingkup kepolitikan. Juga teman-teman jangan mau dibohongin sama pemerintah lokal, yaitu kecamatan, kelurahan yang apa-apa dipersulit. Ketika teman-teman pintar, kayak Bang Miftah, Bang Buluk ini kan karena pintar dan jam terbang, akhirnya bisa memprotes. Ini salah, kok gitu kan, emang gini ya, bikin KTP ya, setahun kemudian baru ada ya, emang gini ya, karena kita nggak tahu. Kenapa saya bisa mau masuk politik? Bukan karena ayah saya itu tidak pernah sekalipun mengarahkan saya berpolitik. Saya masuk ilmu politik itu undangan, waktu itu di SMPTN, saya juga nggak mikirin, sampai lupa saya pas SMPTN, kepala sekolah bilang, kalau nggak diambil kasihan adik kelas, ada gitu kan, karena kena ya, kalau salah tuh. Akhirnya saya, yaudah deh, saya ambil, saya sama Bimo ini dulu mau berjuang, perut saya belum segede ini ya kan Bim, kita lari bareng. Iya, saya lari 5 kilo, beliau 500 meter. Jadi saya dulu bareng lah, daftar apa dan sebagainya. Tapi ketika saya harus ngambil, ya udah saya mengambil tanpa paksaan, saya istihoro dan sebagainya. Akhirnya saya ngikutin. Ketika saya masuk ilmu politik semester 1 kok mulai feel ada. Ya itu berarti emang ada darah. Terus yang kedua saya juga mikir segala sesuatu hal yang kemarin saya jalani semuanya ada di sumber ini nih. Itu sumber loh. Ini kita kalau lebih dalam lagi, berdirinya agama itu dari politik bos. Kenapa harus ada 5 agama? Kenapa harus ada aliran ini? Karena mereka ini semua pengen punya pengaruh. Oh kita bilang, kenapa ada Syiah? Kenapa ada Sunni? Kenapa ada ini? Kenapa? Itu base-nya dari politik. Karena kenapa? Mereka ada persaingan, ada pertentangan, ada perdebatan yang didebat-debatkan. Ya hari ini kayak gitu. Sesuatu hal yang jelas, sama dia dibikin samar-samar supaya tidak ada yang kontra aja sebenarnya. Zaman dulu juga itu, udah jelas-jelas patronnya Nabi Muhammad. Dibikin Ali sebenarnya itu dari Nabi Muhammad, Syiah kan? Itu kan yang sesat. Tapi ada pengikut yang itu. Hari ini mencoba orang itu
Sesuatu hal yang udah jelas dibikin samar, orang yang tidak jernih ikut sama yang samar-samar tuh. Semakin baik karena kenapa? Iya. Kekuasaan semata. Karena kenapa dia mikir di sono gua urutan banyak, di sini gua urutan pertama, ya udah ikut yang agak jelas dah. Itu. Ini kan maksud saya. Jadi maksud saya, kenapa hari ini kita semua di PD? Ini nggak gampang loh pakai baju PD Perjuangan karena ini partai tua, punya sejarah. Orang nggak ada yang tahu. Kalau kita dibilang wah kita penguasa, kita dulu itu lahir itu dari kesusahan, dari intimidasi, dari pembunuhan. Banyak aktivis-aktivis PD itu yang dibunuh dan dipenjara pada zaman Soeharto. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak boleh ada partai yang besar selain partainya. Hari ini siapapun partainya bisa kok masang spanduk. Tadi saya lewat ada Partai Demokrat. Saya lihat, jadi ini udah demokrasi alamnya, jadi udah bebas. Kayak Bu Siti tiba-tiba mau ngobrol sama orang Golkar, boleh. Mau ngobrol sama orang PAN, hari ini bebas. Kalau dulu PNS ngobrol sama orang PD, PNS-nya langsung dibuang ke Papua. Tentaranya ngobrol sama orang PD langsung dibuang. Siapapun mending dibuang ya. Kalau ditangkap, makanya kalau orang banding-bandingin anak muda ya, apalagi anak mudanya masih celana biru, masih anak SMP. Iya masih enakan zaman Soeharto kak, gini kan. Gue bilang lah, lu zaman Soeharto baca di komik apa pernah ikut zaman Soeharto? Karena kan zaman apapun pasti ada plus minus. Setiap pemimpin itu pasti ada plus minus. Semuanya putra terbaik bangsa. Ya Pak Karno, Pak Harto, semua putra terbaik. Tapi kita hari ini udah di zaman yang paling enak. Kenapa harus dibahas, dibeda-bedain gitu? Ini yang salah menurut saya. Dibanding-bandingkan udah salah. Kita udah zaman yang enak. Orang ngomong apa aja udah boleh, ngakses apa aja udah boleh, ngapain aja udah boleh. Kalau zaman dulu, zaman keberapa? Nggak pakai Pak aja ditangkap. Apa? Nggak pakai Pak dulu. Iya. Sekarang nih, kalau orang tatoan kan boleh. Dulu orang panoan aja mungkin dianggap tato. Iya benar, kadang-kadang wah ditangkap nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Enggak ini pano Pak, enggak ini salah nih. Karena kenapa? Ya itu kegelapan, tidak ada HAM. Hari ini kan orang diapain dikit bisa melakukan, bisa speak up lah minimal. Dan masyarakat ini, makanya menurut saya hari ini hari media massa, karena masyarakat ini pasti akan ikut mengadvokasi. Jadi kayak contoh Bang Ipo digebukin gitu di kecamatan, ada yang video ini juga 1 juta orang bisa belain, malah bisa donasi tuh di kitabisa.com ya kan. Jalan-jalan dia nanti. Jadi maksud saya adalah mau dipukulin. Ini lagi Miftah, janganlah. Jadi menurut saya hari ini udah yang terbaik. Cuma gimana caranya lebih baik lagi? Ya kita jadi pemimpin. Bung Vio, Mbak, ini Mbak siapa nih? Mbak? Devi. Nia. Minta nomornya nggak? Lah, kok minta? Fani. Bisa juga jadi pemimpin. Jadi ada juga orang dia jadi istri bukan berarti cuma masak aja, bisa juga jadi pemimpin gitu. Jangan juga kita berkecil hati. Kalau dalam sunnah memang baik ya di rumah, tapi tidak ada yang melarang, benar nggak Bang Bulu? Betul. Nabi Muhammad tidak pernah ada melarang seorang wanita itu punya pemimpin, jadi pemimpin. Toh istrinya Nabi sebelum nabinya meninggal, istrinya kan yang melanjutkan. Ada faksi-faksi tuh pada saat itu. Jadi maksud saya boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Tapi juga harus belajar, jangan juga terjadi imam ilmunya oke, kita hari ini akan masak rendang, nggak gitu. Kita hari ini, tapi bagaimana kita meleader kayak tadi kan leadership, kepemimpinan dan sebagainya. Ya itulah secara garis besar ya kepemimpinan dan hari ini. Nah kalau kita ngomongin BMI, ini lahirnya BMI ini karena Bantar Gebang ini menurut saya masih baru-baru ya. Lahirnya BMI ini memang sangat unik karena kenapa saya masuk jadi ketua BMI itu ketika saya semester 3. Baru semester 3 tuh. Saya semester 3 kuliah S1. Saya semester 3 dan ini nggak ada campur paut tangan orang tua, campur tangan dari DPC PD juga nggak ada. Saya karena saya kuliah di UI, saya jadi GMNI itu Bang Bulung. Iya betul. Saya ketua komisariat GMNI, senior saya ketua DPRD di Provinsi Sumsel Giri, ponakannya Bu Mega. Saya lagi ngobrol terus ketemu lagi bandar PDI lagi kan anaknya Mir Muiz, Omar Muiz. Ketemulah saya di Hotel Indonesia. Ditanya kan, kok nggak ikut politik nih ini sebagainya? Enggak Bang, saya masih GMNI. Wah enggak, ini harus dikasih jabatan nih dia nih. Udah pegang BMI aja. BMI apaan Bang? Gue bilang gitu kan. Dia ngurus sampai ke papanya kan ketua umum Nazarudin Kimas. Ngurusin tuh dan sebagainya. Baru saya laporan.
Bah saya dijadiin ketua BMI, yang bener sama siapa deh? Saya lapor juga ke Anim dulu, ketua DPC kan Anim, saya dan sebagainya. Itu loh, jadi nggak ada. Saya tuh nggak apa-apa sih orang nganggep, wah mentang-mentang anak M2, mentang-mentang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, itu wajar. Karena kenapa? Orang nggak deket, orang berasumsi. Makanya saya bilang, hari ini siapapun bisa. Banyak kok anak-anak BIN siapa, nggak jadi apa-apa bos. Anaknya almarhum wali kota yang dulu juga belum jadi apa-apa, tuh si Ida yang sama saya. Anaknya Pak Nonon almarhum juga belum jadi apa-apa. Kenapa? Karena mereka juga nggak punya passion dan didorong juga ya kayak mobil mogok gimana sih? Kita nggak didorong aja mobil jalan sendiri gitu. Karena kenapa? Ya udah punya feel, udah punya apa namanya rasa. Lu terekam. Jadi itu menurut saya teman-teman di sini punya kesempatan yang sama, dan saya tipe orang yang tidak pernah menutup peluang orang. Itu yang saya catat. Ada orang yang lebih sukses daripada saya malah bangga angkat topi. Bukan berarti oh kita harus dibawa gila, harus nggak ada. Kita malah semua orang pengen kita jadiin. Cuma tangan kita masih terbatas bos. Gitu. Jadi dulu bos. Kita masih rakyat. Gitu. Kalau kita jadi orang, apapun itu orangnya ya, apa orang-orangan sawah, apa bisa jadiin gitu. Dan juga teman-teman harus pahami, hari ini kita punya siapa? Kita punya wakil wali kota, Mas Triadianto. Kita punya juga anggota dewan, 12 anggota dewan, DPRD kota. Kita punya 2 DPRD provinsi. Kita punya 1 DPR RI. Itu adalah modal PDI Perjuangan, modal teman-teman untuk termotivasi. Kapan gue bisa jadi regenerasi beliau, regenerasi Mastri, regenerasi ini. Jadi jangan teman-teman tuh mikirnya, aduh kita jadi tim sukses, jadi tim sukses. Tapi ya semua berawal dari saya juga pernah jadi tenaga ahli magang. Tenaga ahlinya Daniel, tenaga ahlinya Syukur, ya gitu, jadi asisten. Risa Mariska, itu tenaga ahli jadi DPR RI. Sekarang tenaga ahli lagi, tapi tenaga ahli pimpinan kan, di Puan Maharani itu, Risa Mariska. Jadi, jangan sesuatu hal itu, kalian mikir bahwa, wah kita langsung instan, langsung jadi, langsung. Bang Demak juga jadi ketua PAC kan dulunya nggak jadi ketua. Jadi sekenap terus ya, jadi sekretaris, jadi ranting, jadi apa. Jadi nggak ada, tiba-tiba langsung on the top. Kita juga pernah jadi yang paling kecil, ketua ranting di Jakarta Sampurna. Kita cuek-cuek aja, jalan-jalan aja, walaupun kita agak dimusuh-musuhin dikit lah sama DPC. Karena kenapa? Kita cuma satu-satunya ranting pada saat itu ya, yang menyeragamkan sampai anak ranting, dan SK-nya nggak mau dikeluarin. Karena kenapa? Wah ini bahaya nih anak, bahaya nih, kan gitu. Nah itu di politik tuh biasa, orang pengen motong-motong tuh biasa ya Bang Demak ya. Banyakan tukang jegal. Orangnya mah harusnya jadi tukang jaga sapi, ini tukang jaga politik. Ya Haji Anton juga kan baru masuk politik, udah ada pasti aroma-aroma orang yang, wih ini Haji Anton jangan sampai bangun nih kan, gitu kan, udah mulai-mulai. Itu aja, kita juga Bang Caming yang berkembang, ada aja. Karena kenapa? Itu habit politik, orang semakin sirik sama kita berarti kita udah besar. Gitu tuh. Diperhatikan orang. Kalau kita nggak ada yang nyenggol, kalau kata TikTok senggol bos, tapi nggak ada yang nyenggol, berarti kita nggak dipikirin orang, gitu loh. Karena kenapa? Nah, ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Tapi kalau kita semakin dibenci, semakin ada yang ngurusin kita, karena kita itu berarti disorot bos. Wah, nih Mian hati-hati nih. Wah, Bimo hati-hati. Wah, Haji Anton hati-hati nih. Gue bisa kegeser nih ke depan nih. Gimana caranya? Pembusukan. Cara busukinnya gimana? Ya dijelekin, dibohongin, ditipu sana sini. Nah, kadang-kadang jeleknya kader kita karena dia mungkin, nah makanya hari ini kita penting untuk berwawasan, dan mereka polos. Saya nggak bilang bodoh ya, polos. Akhirnya terhasut, akhirnya di sini iya, di sono iya. Makanya kakinya ada 4, bukan 2. Kalau manusia kan 2, ini 4 kakinya kemana-mana. Jadi itulah. Hah? Kenapa? Enggak ini. Jadi secara garis besar itu ilmu politik. Dan BMI itu saya berdiri itu 2017. Kedinginan ya Pak. 2017 di Kota Bekasi. Jadi ketika saya jadi ketua DPC BMI Kota Bekasi, ini sejarah juga, satu-satunya ketua DPC BMI Kota Bekasi se-Indonesia termuda. Saya waktu itu umur nggak salah 18 atau 19. Ketua DPC termuda. Waktu itu kita alhamdulillah ya Bang Bita ya, Bang Buluk dan Bang Aul, kita itu satu-satunya yang dilantik ketua umumnya datang. Nah, itu hebat. Ketua umumnya datang, ribuan orang di Bang Demak juga saksi, mata saksi hidup. Itu Hotel Amarosa, itu udah kayak stadion. Itu orang udah buang apa itu namanya,
pisang barangan udah aneh-aneh dah. Udah kita kumpul di Hotel Marosa itu untuk satu tekad. Karena waktu itu hampir 99% orang nggak suka kepemimpinan DPC pada saat itu. Akhirnya mereka berjuang melalui garis-garis di luar lah. Ya BMI salah satunya, ada TMP, ada BMI, ada apa. BMI salah satunya. Nah, akhirnya itu awal mulanya tuh kita berdiri, bangun. Nah, BMI ini kan saya bilang namanya kita megang perahu itu biasa aja kena ombak. Maksudnya kalau saya sih pikir udah halum lah. Kalau orang kan wah ketua ini hati-hati, wah ketua panik. Wah saya udah biasa karena ya itu wajar. Orang kena ombak, bolong dikit ya kan kita tambah. Kena lagi angin puting beliung, jatuh tuh tiangnya, kita benerin. Itu udah wajar karena kenapa? Setiap organisasi yang dibangun pasti akan ada pasang dan surut. Nah, bagaimana caranya kita menstabilkan? Kita menemukan orang-orang yang sefrekuensi, sepemahaman. Kalau dulu kan banyak dari mana dicoba dari Bang Demak. Sampai jinanya juga kayaknya pakai baju BMI waktu itu. Karena kenal ribuan. Itu ratusan juta kali apa udah miliaran tuh waktu itu kita bareng-bareng bangun. Sama waktu itu Bang Roni ya, Bang Roni Storus, saya, Nawang, dan juga banyak juga DPC-nya titipan DPP. Nah itu juga yang salah, akhirnya tidak mengakomodir orang-orang di bawah lapangan. Jadi inilah yang saya hari semakin memperbaiki diri. Bahwa ternyata penting juga teamwork itu. Kemarin itu benar-benar saya sendiri karena mereka titipan. Jadi PAC mana nggak kenal ini nggak kenal ini nggak kenal ini. Makanya jadi hari ini ada Bung Bimo, ada Bung Abi, ada Bung Mian, ada Bung Aul, ada Bung Buluk, Bung Miftah, Bung Ateng ini kayaknya lagi di kamar mandi, ya? Itu apa nih terbang-terbang aneh banget? Hah? Oh. Enggak aman. Saya agak takut sama kecoa terbang makanya. Iya, itu serem itu. Itu lebih serem daripada hantu masalahnya. Aman. Jadi garis besar BMI itu sangat apa tuh? Kecoa. Hah? Bukan kecoa kan? Bukan. Itu kumbang malam. Oh, jadi masalahnya ini. Di rumahnya enggak keluar ada kecoa. Saudaranya kecoa. Nah, jadi nih saya tanya deh coba sekarang. Teman-teman di sini komit emang mau masuk BMI? Mau? Iya. Komit. Karena menurut saya gini. Jawabnya lemas ah. Komit nggak? Konsisten nggak? Konsisten. Nih teman-teman nih harus catat dalam hati. Ini insya Allah kayaknya dimanapun ilmunya, ini pasti akan menjadi sebuah niat yang baik. Teman-teman coba dalam hatinya yakinkan diri bahwa saya masuk BMI itu pertama untuk mengabdi, yang kedua saya akan mencapai tujuan saya. Mencapai tujuan itu beda-beda. Di sini mungkin kayak Bung Arif, saya tujuannya yang penting ketika sudah mensukseskan orang, saya bisa menjadi sukses juga. Itu ada juga. Ada juga. Saya harus lebih dari ketua bilang, boleh. Saya harus ini, saya harus ini. Itu tujuan. Makanya jangan juga orang masuk BMI tujuannya cuma bengong atau tujuannya ikut-ikutan, jangan. Per individu ini harus punya tujuan masing-masing. Kayak Regi, saya jadi YouTuber terkenal. Gimana caranya? Bisa dia wawancara Puan? Bisa. Dia bisa wawancara Ganjar? Bisa. Karena kan kita sama-sama PDI. Bisa mengundang orang-orang tokoh-tokoh populer yang ada di PDI. Subscribernya nambah nggak dia? Nambah. Jadi YouTuber dan sebagainya. Jadi jangan berkecil hati bahwa ketika berpolitik hanya nyalek, hanya nyalon wali kota. Jangan juga. Bisnis aja juga bisa ya Bang Buluk ya? Bisa. Bagaimana nih kayak Bang Charmin nih, contoh bisnis. Dia di PAC-nya bisa nanti sub ke rantingnya. Bisa juga nanti Mustika Jaya Ralubu beli di Bang Charmin. Ini kan caranya, makanya politik dan bisnis itu nggak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman pikir bisnis terus tanpa jalur politik juga nggak bisa. Berpolitik tanpa bisnis juga nggak ada duitnya bos. Itu loh. Jadi ini satu nih, harus seimbang. Nah, saya makanya berharap dari niat ini teman-teman ini saya berharap teman-teman niat mengabdi, terus yang kedua punya tujuan. Teman-teman catat tuh tujuannya. Kita sampai nanti di titik 2024 ketika teman-teman sama-sama sudah sevisi sama kita, sudah sefrekuensi sama kita sukseskan apa yang harus kita sukseskan. Baru tuh teman-teman ngerasakan, kok tiba-tiba gue dijadiin TKK ya? Kok tiba-tiba gue dijadiin PNS ya? Kok tiba-tiba gue dijadiin komisaris ya? Kok gue dijadiin dirut PDAM ya? Kok jadi
Karena teman-teman sudah berkeringat. Itu catat Pak. Sudah kerja berkeringat. Tapi kok teman-teman hari ini kan keringatan kagak, tapi nempel tisu basah terus biar wangi terus. Itu yang manja. Jadi tidak ada sesuatu hal itu. Nih juga yang teman-teman harus catat. Iya ya, tolong Gi. Itu mengancam. Pokoknya yang punya sayap itu. Jadi gini ya teman-teman, kenapa saya agak takut sama serangga yang terbang itu? Karena saya pernah ditabrak sama kecoa gitu, bang, ditabrak sakit. Lebih baik kena pintu daripada ketabrak kecoa, bau. Jadi itu Enak itu. jadi di sini kan ada banyak latar belakang nih. Ada Pak Haji Anton. Pak Haji Anton selain jadi Dewan Pengarah kan juga ketua BKN. Punya latar belakang. Bimo juga punya latar belakang. Abi dulunya abang empok. Empoknya apa abang? Abangnya lah. Ini juga Bang Miftah punya latar belakang. Tapi dia kebelakangan banget latarnya itu apalagi itu yang terbang. Inilah deritanya di alam bro. Semua bisa ikutan. Itu di pohon juga kayak banyak yang dengar bro. Ya jadi semua pasti punya latar belakang. Ada yang kuliah, ada yang apa. Di sini pada kuliah semua apa gimana nih? Vio kuliah? Di Undira, Grogol. Aduh, itu bro Regi, tolong dong bro. Dimatiin Gi. Itu tuh. Oh itu kupu-kupu, kupu-kupu mah agak ini, bukan anjir. Enggak. Kalau lebih ngeri lagi bro. Oh, ketua itu orang suku. Oh berarti ada rezeki tuh nggak apa-apa. Iya. Tapi bahaya juga sih. Itu gatel-gatel ya. Kalau Bu Siti Pengangguran. nggak pernah kuliah apa SMA SMA. di Bantar Gebang. Tasik. Oh iya orang Tasik. Itu Tasik bupati PDI itu. Siapa tahu nanti penggantinya saya. Nah itu benar, amin. Tapi masa Tasik perempuan susah. Karena kenapa Harus Tasik bisa, Ketua. jalur DIT, suara itunya serem juga. Kayak helikopter suara ini. Kalau Bung Arif Baru lulus kemarin Agustus 2020. kuliah di mana? Ini studi Bayan Pondok Gede. Oh. S1 dan mesin. Ibu, Mbak, Neng, Aku kerja. di kerja di Pangkalan 5. Oh, pabrik. Iya, makanya Pangkalan 5 kan bisa ojek, bisa apa? Pangkalan 5. Ada prostitusi juga. Oh, berarti di pabriknya daerah Pangkalan 5. Saya Apa banget kerja tuh? lulus tahun 2019. Lulus tahun 2019 udah kerja. Udah kerja di mana, Bung? Saya di klinik kecil sih. Oh, Jadi dokter. admin. Bukan. Dokter kecil. Jadi admin di sini. Ini kan PMR-nya itu. Dulunya kuliah di UNJ. Woi, awal. Ini senior nih. UNJ. Oh iya UNJ. Iya. Terusin mukanya terusin. Dulu pernah ada yang bilang Apa? Bilang apa? senior saya gitu. Siapa ya Bang Andri kayaknya yang bilang. Ada yang ngakuin. Andri UNJ juga. Dia nggak mau masuk STIP masalahnya. Dia bilang, Bang Awal senior saya gitu, UNJ gitu. Oh. Ya. Emang awal ada kedekatan emosional sama dia. Oh gitu. Mbak Devi Kuliah di Perbanas. Oh, Perbanas bagus. Jurusan apa? Teknik informatika. Biasanya banyakan yang manajemen ya Perbanas ya? Sama akuntansi. Oh iya, Mbaknya? Aku kerja. Di Karyawan retail. Oh, karyawan detail ya. Bagus. Dulunya kuliah? Enggak. Ya bisa nanti beasiswa. Oh iya. Beasiswa dari sana. Ya, beasiswa. Mantap. Ada taksi dicatat. Dari saya nengok Haji Anton. Ternyata ada yang nyodok duluan. Haji Anton nengok lagi ke sini. Ini kan tengok-tengok kan. Gak apa-apa diaminkan. Amin. Nah, ada beasiswa nanti dikasih melalui Pak Ketua ya. Ada di beberapa universitas itu akreditasinya ada yang B, ada yang A. Kalau mau Pilih kuliah. aja. Nanti beasiswanya ada. Mbak, Mas. Masuk. Saya magang di kelurahan. Oh, ini calon-calon nih. Baru lulus baru sidang kemarin. Sidang di mana? Pengadilan. Skripsi. Apa masuk kuliah di mana? Bina Insani. Oh, Bina Insani mana? Yang nggak boleh gondrong. Ya itu. Kan ada mana? Rawa Panjang. Oh, Rawa Panjang. Ini dong.
Belum ini BSI, tetangganya. Kalau ini ada Obama di BSI nih. Kuliah sama alien nih. Regi. Basic ente. Iya, kuliah apa kerja apa? Oh, SMK. Oh, kuliah. Belum, baru mau kan. Iya, nanti daftarin juga. Kalau yang ini mah udah nggak bisa dilakukan lagi. Oh, udah tua. Ayo kerja sekarang, Pak. Ojek online. Oh, ojek online. Nah, ini perlu di ini nih Bang Demak nih ke depan. Kalau ada dewan di mana di dapil apa tuh? Dapil 3 tuh enak banget, apalagi kalau dewannya orang-orang kita ya. Maksudnya yang dekat gitu loh sama kita. Kan Bang Demak bisa WA 3-2 orang nanti. Ya, ini Bantar Gebang kekurangan ini bisa 2 orang nanti yang nolong ya. Gitu ya Bang Haji Anton ya. Mbak Fani? Kuliah di? Di Vija. Apa tuh? Bahasa Arab. Apa singkatannya apa? Panjangannya? Institut. Oh, institut. Oh, setia. Oh, STIA. Oh, tadi saya tanggana iftijah. Sorry. Oh, berarti saya yang nggak salah telinganya. Sama salahnya. Sampai sini berubah nadanya. Sampai depan sini ganti nada. Tapi udah kerja ya, Mbak? Kalau yang baju merah kan istrinya Janto. Tahu. Baru saya kasih tahu. Ini nanya dulu ini siapa. Udah dibawa Mbak Janto itu undangan. Ya jadi itu teman-teman, bahwa hari ini kita bisa berkumpul. Selain silaturahmi, teman-teman juga mempererat kesulitan, dan yang terpenting mempersatukan visi misi dan tujuan. Nanti kan teman-teman bonding nih satu sama lain, bonding apa yang diperjuangkan, apa yang teman-teman mau perjuangkan. Kayak misalkan contoh, udah kita minta slot ini, minta ini, perjuangkan dengan cara apa ya? Kita kerja nyata. Kerja nyata juga teman-teman, bukan berarti itu dan nengok. Tadi ketua ada permintaan katanya bikin program kawin masal. Ah, serius? Serius ketua. Oh, gitu? Ketuanya minta itu ketua. Serius bisa ya? Nanti kita mintanya biasanya sama MUI apa? Bilang kawin. MUI atau Kawin masal mah. kita MUI ya? Ya minta ke mana itu? Nah, MUI bisa nggak sih? Arahannya tuh. Ke catatan sipil. Oh, bukan Depak ya? Bukan. Catatan sipil. Kan suratnya ngeluarin catatan sipil. Oh, saya mumpung lagi kuliah bareng sama anaknya wakil menteri tuh agama, Yakut, anaknya Yakut. Bisa nggak? Jadi menteri. Wamen. Wakilnya tuh siapa? Yakut udah jadi menteri. Yakut menteri. Wakilnya siapa? Wamennya Zainun ya? Iya. Zainun Tauhid. Amin ya. Iya, itulah wakil menterinya tuh yang DP3. Iya, makanya kalau misalkan dari Menteri Agama saya minta ke dia. Tapi kalau cuma apa tadi? Dinsos siapa? Catatan sipil kan yang penting itu nikahnya ketua. Oh, Nikah kan keluar catatan sipil, Pak. Tapi bagus juga tuh nikah masal ya? Program. Bang, di Bosaing ini kebetulan anak orang pemulung itu sudah kita KTP kan. Bekasi. Ini lagi bertahap nih. Ada ratusan dulu ya yang dibuat KTP. Tapi hari ini kan ada yang beberapa belum nikah. punya Surat nikah ya. Karena apa, buat kakak anaknya ini akte anak ini. Kan sama sekolah wajib pakai akte ya. Nah, akte itu kan dari buku nikah. Makanya kita tadi ngobrol, kita mau bikin nikah masal. Nikahin ulang gitu? Iya, nikahin ulang. Oh, bisa ya? Yang Bisa nikah lah. siri ya sipil. Oh. Sekarang ini nikah secara negara Surat maksudnya. gambar Pak. bukan Pada buku. dasarnya kalau mayoritas Merah hijau. orang daerah, apalagi suku Madura, itu kawinnya kan melalui ulama aja, Ustaz, kiai. Jadi secara Siri. iya, ya disebut siri ya, enggak juga karena itu kan Nikah secara Islam aja. Nah, itu yang enak itu. Enak juga jadi ustaz ya? apa pemerintahnya di birokrasinya kan belum tercatat, Belum nikah secara negara. Negara. Oh. Iya nih. Nah, nanti itu Prioritas kita. bukan kuning kan dapat. Yang saya tahu itu biasanya lembar surat Sertifikat. sertifikat bahwa dia itu sama aja. Sama, kuotanya sama. Bisa bikin akte nikah, ketua.
Ya makanya ini kan jadi masukan baru ya, karena jarang nih. Karena kebetulan bos Aing ini kan banyak ya orang-orang ini bro, orang-orang dari daerah. Emang tanah gitu. Jadi bisa jadi catatan baik ini. Boleh tuh Pak. Makanya nih kita lagi nunggu nih Bang Dinal. Kenapa saya bilang hari ini kita harus guide sama si Bung Dinal ini? Karena Bung Dinal ini komitmen sama BMI. Hari ini pergerakan BMI harus sinergi. Dan dia siap menopang itu. Kalau kagak sinergi ya udah kita berani head to head aja kan. Kan ini komitmen. Kita nih saya partai beda gitu loh sama yang lain-lain. Ya, sama PAC juga kan beda. Ini di SK-nya sama SK Bu Mega semua kita. Jadi menurut saya ini yang menjadi catatan, makanya kita sambil menunggu juga nih Pak. Oh ini nggak apa-apa dicatat satu kan? Satu. Kita pakai apa sih? Benerin itu putranya. Masih ada harga. Camat. Kerasnya belum rapi. Di sini ada nggak teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya agak melanjutkan dikit yang lebih intim? Ayo bertanya. Ini saya dari tadi direkam ya? Iya. Halo.